Lina Din merupakan kontestan Singles Inferno musim 2 yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena latar belakang pengalaman, pendidikan, dan tentunya dengan paras cantiknya. Lina Din lahir dan besar di New York, Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei tahun 2000. Wanita berumur 23 tahun ini merupakan anak sulung dari dua bersaudara yang tinggal bersama ibunya sebagai orang tua tunggal yang bekerja di bidang fashion. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah mengungkapkan mengenai pribadinya yang keras, dingin, dan jujur apa adanya dalam mengungkapkan pendapatnya. Lina Din memiliki adik perempuan yang diketahui bernama Izzy, tinggal di rumah yang sama dengan dirinya. Latar belakang pendidikannya yang membuat banyak orang terpukau yaitu ia tercatat sebagai mahasiswi di Harvard University dan mengambil program studi konsentrasi neuroscience atau ilmu saraf dan program studi ilmu komputer. Selain kuliah, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan. Lina Din setidaknya ada 26 pengalaman kerja yang dicantumkannya, diantaranya sebagai Full-Time Summer Research Student or HCRP di Christopher A. Wells Laboratory or Division of Genomics dan Surgery Interest Group Director di Harvard Pre-Medical Society. Selain itu, Lina Din juga pernah bekerja sebagai model di Look Model Agency yang bermarkas di California selama 7 tahun, dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Meski menetap di Amerika Serikat, ia juga pernah bekerja dengan anak perusahaan agensi ternama Korea Selatan, yaitu YG Entertainment. Dalam agensi tersebut, Lina Din bekerja sebagai model kontrak selama 4 tahun lebih 7 bulan, dari tahun 2014 hingga 2018. Sedangkan prestasi yang dimilikinya juga tak kalah mentereng. Tercatat, Lina Din pernah mendapatkan penghargaan dari Harvard College sebagai penerima Harvard College Research Program 2021 Award Participant. Tak hanya itu, ia juga pernah mendapatkan penghargaan berupa beasiswa dari Branson Science Department bertajuk In Pursuit Science Scholarship Recipient. Jejak karir Lina Din terbaru yaitu ia menjadi manajer dalam proyek melacak investasi donor darah yang berfokus pada kesehatan remaja yang dilakukannya bersama Dr. Lu Chunling. Lina Din mempunyai pengalaman kerja dan menjadi seorang sukarelawan dengan posisi yang menantang, yaitu sebagai teknisi medis darurat atau ambulans. Sejak tahun 2018, Lina Din menjadi bagian dari Harvard University walaupun sebelumnya bimbang karena juga diterima di Princeton University dan Yale University. Diketahui bahwa Lina Din pernah menggugat Harvard tempat belajarnya dengan dugaan orang Asia Amerika diberikan standar nilai lebih tinggi dan berbeda dari kelompok lain saat masuk ke perguruan tinggi tersebut. Sehingga ia merasa saat akan masuk ke Harvard University mendapatkan diskriminasi nilai, dianggap tidak ada keseragaman nilai saat mendaftar di universitas ini. Suka dengan posisi ekstrim, Lina Din juga pernah bergabung dalam Korps Pelatihan Perwira Cadangan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan posisi sebagai ahli bedah trauma. Lina Din dengan sederet pengalaman kerjanya di berbagai kegiatan dan organisasi, mulai dari menjadi Internal Relations Executive Director di SNAPS National, NGO untuk meningkatkan kesadaran akan cedera otak,
direktur di Harvard Women Engineers Conference, hingga relawan di berbagai panti asuhan dan klinik di Korea Selatan, California, dan Ekuador. Tahun 2018 lalu, New York Times menerbitkan artikel yang mengulas bagaimana beberapa mahasiswa atau mahasiswi Harvard berhasil masuk ke universitas terbaik di dunia tersebut. Saat diwawancara, Nadine mengatakan sebagai usahanya untuk menonjol dari pendaftar lainnya yang dari Asia, ia sempat bergabung ke United States Air Force Reserve Officer Training Corps untuk semakin memperlihatkan mimpinya sebagai ahli bedah. Saat ini, Nadine menjabat sebagai Executive Director of Peabody Committee SNAPS National sejak Agustus 2021. Salah satu tips utama yang Nadine berikan adalah owning the progress atau fokus pada progres yang sedang dijalankan. Sebenarnya, Harvard University ataupun Ivy League bukan tujuan awal Nadine. Hal yang ingin Nadine lakukan ialah masuk ke universitas yang bisa membantu dia menjadi ahli bedah kelak. Tetapi, ia berprinsip untuk berusaha agar tidak fokus dengan hasil akhir. Apa yang ia lakukan semata untuk kepentingan diri dan masa depannya. Selain itu, Nadine bercerita ibunya membebaskan dia untuk memilih jalan ke depan. Hal ini yang memotivasi Nadine mengenali dirinya mendalam dan mengeksplor yang ingin ia lakukan di masa depan. Menurut Nadine, ketika kita sudah mengenali diri sendiri dan apa yang mau dicapai, kita bisa lebih percaya diri. Inilah yang akan membantu kita terlihat berbeda di essay maupun application pada universitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.